Ya baiklah, di episode kali ini bersama Kang Acai dan juga rekan-rekan yang lain, kita akan mendatangkan pembicara. Ada Kang Wahid, ada Kang Amun, ada Mas Renanta, dan juga ada Mbak Lucy dari para pendamping UMKM Juara dan juga bagian daripada fasilitator Kominfo. Dan kita akan mulai acara ini, mari dengarkan. Ya, oke. Sebentar lagi kita akan siaran radio. Jamnya sudah menunjukkan jam. Sampai jam berapa gitu? Setengah 12. Ya, kita sebentar lagi siap-siap untuk on air bersama Kang Wahid. Beliau ada praktisi dalam NLP ya. Kita akan masuk mengenai update program. Ya, siapa tahu bisa kerjasama sama Jabar Juara, Pak. NLP Jabar Juara. Dan saya lagi pakai mobil biru nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali di Inyong Radio. Kembali lagi dengan saya Angga Sumomi Harjo, tentunya di acara yang kembali muncul. Kemana tuh orangnya? Iya, masih di acara rekomendasi ya, setiap hari Senin dan hari Rabu. Yang tujuannya kita semoga para pendengar Inyong yang ada di seluruh Indonesia bisa lebih mengerti mengenai usaha, bisa tahu gimana sih itu digital marketing, bagaimana cara mempengaruhi orang biar dia beli barang ya kan, bukan dengan cara seperti Mas Rambut Merah atau yang sedang ramai sekarang ya enggak? Ya. Oke, tentunya saya tidak sendiri. Di studio sudah ditemani oleh Kang Acai. Assalamualaikum Kang Acai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Angga kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita menculik siapa Bang Acai? Ya, di samping saya ini udah datang nih, hadir nih rekan saya juga, namanya Kang Wahid nih. Oke, Dia selamat pagi, senior assalamualaikum Kang Wahid. Oke. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya cerita ini Mas Angga ini, kekangenan kita untuk bisa ngobrol ya di siaran radio itu, ini kan di hitungan bulan. Ya, dalam hitungan bulan itu apa aja yang bisa saya berikan update sih kepada rekan-rekan semua nih pendengar radio ini 549 AM dimanapun Anda berada. Ya, pertama kita memang masih tetap concern lah di dalam pendampingan UMKM. Ada yang tata rias ya, muridnya nambah tuh ya. Tata rias tuh. Tata rias. Kemudian juga ada 3 minggu lalu saya berkesempatan 5 atau 6 hari ke Surabaya itu mewakili apa ya, produk-produk UMKM Jabar Juara, UMKM Juara Kota Depok itu dipercaya oleh Dishub Provinsi Jawa Barat untuk kita bisa hadirkan di sana di pameran di Grand City Mall Surabaya bersama Pak Kabid ya, Pak Tatang, Pak Dishub. Dan juga berkolaborasi juga dengan program-program pendampingan fasilitator Kominfo. Jadi kita bagi-bagi kerjaan tuh ya. Nah, Alhamdulillah. Keren. Betul. Karena zaman sekarang kita berjuangnya bukan dengan bedil bambu runci, ya kan? Kita ini kan berjuangnya adalah melalui bagaimana caranya UMKM bisa bangkit. Sehingga dari UMKM bisa bangkit itu bisa membuat pulih lebih cepat ya. Betul, pulih lebih cepat dan juga bangkit lebih kuat serta membuka banyak peluang lowongan kerja. Itu kan yang sekarang sedang diinisiasi kan. Jadi gini, kalau saya boleh memberikan apa namanya? Kayaknya saya pengen ceritain dulu Bang Wahid nih ya. Oke, silakan. Sampai ya. Siapa nih, kok suara siapa gitu. Nah, pendengar nanya ini siapa ya? Di sampingnya Kang Acai, di sampingnya Mas Angga. Ya. Kang Wahid ini rekan kita di pendampingan UMKM Juara tahun 2022 ini. Iya. Beliau juga adalah rekan senior kita di UMKM Depok ya. Beliau ini mantan Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok lah ya. 2016 di mana waktu itu saya jadi MC pemilihan ya. Ya selalu. Gitu. Jadi memang malang melintang beliau dengan saya ini beriringan dan saat ini baru saja ya, kita sowan. Iya. Ya bersilaturahmi ke Kecamatan Bojong Sari. Ya. Ke Pak Camat. Dan
Kecamatan Sawangan. Ya, itu apa namanya? Kita bersilaturahmi kepada Pak Camat dan Pak Lurahnya dalam suatu event kita meeting. Iya. Mungkin Mas Angga tadi udah share fotonya. Betul. Aturan mampir Pak ke rumah saya. Saya rumahnya di Arko Pak. Oh dekat ya? Padahal Dekat itu. Iya, kalau kita mampir kita nggak siaran ini. Iya. Iya. Kang White ini praktisi NLP juga insya Allah. Atau ini EFT. Kita pengen tahu tuh. NLP kita akan bahas tentang itu ini lebih detail. Sebetulnya NLP itu jurus-jurus apa ya nggak? Iya. Betul nggak? Bukan NFT yang Gojali ya, bukan ya? Bukan. Beda dong, beda. NFT, Bukan. Monggo. Iya. Iya. Oke. Gimana Mas? Kang Wahid. Jadi gini, saya ingin berbicara di awal tadi dulu. Betul. Penamaan tentang pejuang. Betul. Oh, Ini saya mau melanjutkan yang tadi nih. Ya. Iya. Jadi gini, Mas. Kalau pejuang di era prakemerdekaan itu adalah orang yang turut serta berkontribusi dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Gitu ya? Ya. Tapi definisi pejuang saat ini, definisi pejuang zaman now, itu adalah orang yang turut serta berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara kita. Oke. Nah, persoalan terbesar yang ada di negara kita itu adalah tingginya angka pengangguran. Betul sekali. Kenapa angka pengangguran bisa begitu tinggi? Karena jumlah lapangan pekerjaan itu terlalu sedikit dibandingkan jumlah angka kelulusan. Betul. Nah, teman-teman kita ini yang bergerak sebagai pelaku UMKM itu sudah turut serta mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Maka saya katakan kepada mereka ini adalah para pejuang bangsa zaman now. Iya, jelas. Iya, yang turut serta berkontribusi mengurangi problem-problem yang ada di negara kita. Siap. Nah, sekarang kita lanjut kepada NLP. Apa itu NLP? Nah, dalam bisnis sebenarnya begini. NLP itu adalah kita mencuri perhatian. Ya. Mencuri perhatian calon konsumen kita ya kan? Melalui panca indera. Ya. Karena sebenarnya kita ini bersikap atau mengambil keputusan itu referensinya adalah apa yang kita lihat. Betul. Apa yang kita dengar. Benar. Terprogram di kepala kita ketika ada problem, maka itulah referensinya. Iya. Nah, lalu bagaimana caranya produk-produk UMKM itu bisa masuk ke sanubari. Bisa masuk ke sanubari sehingga akhirnya ketika orang tersebut ada problem, maka apa yang teringat di kepalanya itu menjadi keputusannya. Misalkan kita lapar nih Bang Aceh ini. Bang Wen mau nanya dulu, NLP itu singkatnya kepanjangannya apa sih? Orang pendengar belum tahu tuh. Oh iya. Neuro Linguistic Program. Bahasa bakwan sono keju ya, agak nyebutnya susah ya. Iya. Bahasa gamblangnya gimana caranya menghipnotis orang. Jadi sebenarnya begini kita, yaitu menghipnotisnya itu bagaimana caranya apa yang kita tawarkan terekam dalam benak mereka. Benar. Gitu. Nah, terekam dalam benak mereka. Makanya ada usaha satu tuh ketika dia buka di tempat X, dia cepat berkembangnya. Tapi usaha yang kedua di tempat yang sama dengan produk yang sama, belum tentu sama. Betul. Ya kan? Belum tentu beda ya? Belum tentu sama. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Respon masyarakat. Respon masyarakat. Nah, maka dari itu mereka mungkin dari sisi tampilannya ya kan, dari sisi tampilannya mana yang lebih bisa diterima oleh mata kita. Berarti hasil output daripada teknik NLP itu menjadikan bagaimana? Menarik perhatian melalui panca indera. Oh, lebih ke arah panca indera ya? Iya. Menarik perhatian melalui panca indera gitu. Nah, kayak misalkan ya, kita boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, apa Pak? Iya, misalkan McD gitu kan. Okay. Kita kan udah lewat nih kan kita udah tahu tuh McD udah anchor banget tuh di kepala kita. Iya. Gitu kan. Nah inilah yang apa namanya akan kita edukasi kepada UMKM kita. Ya kan? Itu salah satu contohnya. Tentu bisa kita bisa menstimulus melalui panca indera, melalui mata penglihatan ya kan, melalui apa yang dia dengar, melalui apa yang dia dengar misalkan apa?
wes bablas angin. Iya, betul. Oh, oke. Misalnya juga ini orang pintar minum baba angin. Iya. Bisa jadi, ya kita, kan? Kita itu kalau misalkan masuk angin udah inget itu. Iya, betul. Bukan masalah manfaatnya, tapi udah anchor banget tuh di kepala kita. Kayak audio branding ya. Iya. Mirip-mirip kayak tahu bulat. Iya. Digoreng. Nah, bisa jadi slogan, masuknya ke slogan. Itu akan memasuk ke dalam atas. Iya. Itu yang dilakukan secara berulang-ulang sama orang. Nah, sehingga akhirnya ketika dia lapar, dia langsung inget tuh. Betul. Kayak orang misalnya haus, ingatnya si babua itu. Iya. Ini kan dengan cara teknik NLP ini kan memviralkan atau menghindar sendirian. Bagaimana ternyata itu adalah perlakuan daripada sebuah komunitas, sebuah viral gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang cepat ditangkap oleh masyarakat. Iya. Misalnya seperti ojo banding-bandingnya yang di pojok TV itu ada yang gini tuh. Itu viral juga. Iya, nah itu karena dilakukan secara berulang-ulang. Berulang-ulang dan nggak seorang dua orang. Dan nggak seorang dua orang, nah gitu. Kalau itu dari sisi anchornya. Tapi bisa jadi kita melihat produk itu memberikan dari warna sehingga kita mudah menerima. Contoh, misalkan makan makanan yang mohon maaf misalkan kayak ciki-ciki gitu kan. Iya. Itu kan yang dia tampilkan adalah warna-warna yang menarik. Betul. Kuning. Warna kuning. Sehingga ketika anak-anak melihat, wah, eye catching. Iya, warnanya eye catching ya. Itu kan akhirnya di mata kita menarik perhatian. Nah, bagaimana caranya produk-produk itu bisa menarik perhatian melalui panca indera, baik dari mata, baik dari apa yang kita dengar dan lain sebagainya. Tahan dulu, Kang. Jangan semuanya diumbar di segmen pertama. Menarik banget. Ya, kita bisa nanti coba, siapa tahu ada pendengar yang mau bertanya mengenai usahanya, Pak, gimana kalau misalnya usaha saya biar omsetnya bisa 300, 500 kali lipat. Strateginya apa? Nanti kalau bisa kita jawab. Betul. Monggo aja bisa di 0821 300549 atau di 0857 4127 901. Iya, betul. Itu bisa WA sama SMS ya. Iya. Kita tunggu di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Nyong Radio di acara rekomendasi. Iya. Yang orang packing itu kan? Packing ya? Bininya Dodi. Oh, iya, siap. Asin sama Aji. Masuk ya. 3, 2, 1. Oke, direkomendasi lagi kembali dengan saya Angga Sumomiharjo dan ada Kang Acai bersama narasumber kita kali ini, Master NLP. Oke, untuk jenengan yang masih mau bergabung, coba tanya-tanya by WA sama SMS, monggo. Masih kita tunggu. Misalnya mau tanya-tanya soal, Pak, gimana sih kalau misalnya usaha itu saya gini-gini, siapa tahu kita ada solusi yang bisa dijalankan. Oke, monggo Kang Acai. Siap. Kang Wahid ini sama telepon. Ada telepon. Kita boleh angkat ya. Baru ngomong Kang Wahid. Namanya. Siap. Silakan Kang Sandra. Nyong Radio. Nggih, alhamdulillah. Jenengan teng pundi lagi di mana? Nggih. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh gitu, nggih. Jadi pertanyaannya apa usaha yang paling cepat ya Pak? Nggih, sami-sami Pak. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Ini kalau beneran ada saya mau ikutan, Pak. Ya, baik. Jawabannya mungkin sederhana. Ya. Tapi untuk melakukannya itu yang butuh perjuangan. Betul. Jawabannya adalah usaha apa yang cepat, paling cepat. Usahanya itu adalah usaha yang produk yang kita buat itu adalah solusi bagi customer kita. Iya, betul. Ya. Nah, apakah itu bentuk produknya? Ya, tentu nanti Master NLP yang bisa mengembangkan lebih. Monggo Kang. Iya. Yang pasti sih
apa namanya, untuk membangun usaha itu cuma dibutuhkan modalnya keberanian ya. Oke. Tetapi untuk mengembangkannya tentu dibutuhkan ilmu. Maka dari itu kita selaku seorang wirausaha tentu harus terus belajar. Nah, dengan sendirinya itu omset akan meningkat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, tadi juga kita lupa tanya tuh, usahanya apa? Saat ini Bapak ya, Iya. apa ya? Tapi paling tidak sebenarnya begini, kita harus tahu dulu problem yang kita miliki di dalam usaha kita itu apa. Setelah itu baru kita cari solusinya. Tetapi yang pasti poinnya adalah terus belajar, cari problemnya, cari solusinya. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, ini kira-kira misalnya contoh saya di lingkungan RT atau RW yang paling gampang ya. Kita bisa tahu kira-kira masalahnya di RT adalah banyaknya nyamuk. Ya kan? Betul ya? Nggak pernah terberantas. Akhirnya dia punya produk yang ada hubungannya dengan memberantas nyamuk. Sehingga ada problem, ada need, ada solving. Iya, betul. Karena bisa jadi ya tadi produk yang Bapak miliki itu pemasarannya salah. Oke. Salah ke segmen yang salah. Ke segmen yang salah sehingga sepertinya kok lama sekali ya kan perkembangannya. Karena apa? Karena ternyata segmennya yang salah. Oke. Maka dari itu kita harus tahu produk kita segmennya kemana ya kan, dibutuhkan oleh siapa. Baru kita cari orang tersebut adanya di mana. Oke. Ya kan? Setelah kita cari orang tersebut adanya di mana, bagaimana cara menyampaikannya, ya kan? Seperti itu. Maka dari satu sisi aja mungkin segmennya kurang tepat. Ya kan? Kalau segmennya sudah tepat, pasti bisa diterima dan penjualannya pasti terus meningkat. Mungkin saya sedang observasi pasar nih, kalau pendengar, kalau di daerah Depok nih misalnya. Yang sedang unik saat ini adalah sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari itu ada usaha-usaha all you can eat. Pelan-pelan 1-2 bertumbuh. Kemudian sekarang yang update-nya adalah ada nasi yang 15.000 itu loh. Yang tulisannya gede-gede itu loh. Apa nasi basmati, nasi Pakistan gitu ya. Itu saya lihat di setiap titik-titik mulai ada pertambahan outlet. Nah, artinya bisa jadi ya saat ini sedang update bisnis nasi basmati dengan harga 15.000 aja Anda bisa kenyang, Anda dapat makanan sehat ya. Titiknya sedang menjamur di sekarang di Depok. Saya lagi riset terus apakah ini menjadi solusi daripada makanan praktis dan sehat. Gimana tuh Kang Wahid? Nah, tentu itu ketika kita lihat bahwa pelaku usahanya terus bertambah ya, maka yang harus kita lakukan adalah menonjolkan unique selling proposition. Artinya produk kita harus memiliki nilai lebih dari produk-produk yang ada. Oke, permintaan itu memang tinggi, ya kan? Tapi kompetitor terus melakukan inovasi juga pasti kan kompetitor ya. Maka kita bisa melakukan unique selling proposition. Artinya nilai lebih dari produk kita apa, ya kan? Ya mungkin yang sering kita lihat dan mudah diterima oleh masyarakat apa? Misalkan harganya lebih murah. Oke. Ya kan? Oke, kalau misalkan harganya saya nggak bisa lebih murah, ya kan? Apa namanya, kuantitinya, kuantitinya, ya volumenya lebih banyak, seperti itu. Kita nggak bisa memberikan lebih banyak, ya kan? Kita cari yang lain lagi, ya kan? Free ongkir misalkan dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa punya nilai cari, lebih. Bisa cari unit selling proposition-nya sehingga produk kita lebih berkarakter daripada produk-produk yang lainnya. Selalu kita cari. Mungkin ini bisa jadi satu jawaban juga, karena juga pada saat kita punya pusingan ide atau inovasi, usaha-usaha kita itu mungkin yang sebelum-sebelumnya itu belum punya keunikan atau jadi solusi yang maksimal nggak sih? Jadi bukan produknya ternyata. Bukan, ya? Problemnya bukan produknya. Kita mendengar kebutuhan customer nggak sih? Iya, gitu ya? Tepat. Jadi kita salah menawarkan juga kepada customer gitu. Kenapa? Karena produk kita bukan kebutuhan dari customer. Kalaupun produk kita menjadi kebutuhan customer karena akhirnya
banyak sekali kompetitor, maka Hmm. yang kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan Ya. unit selling proposition-nya itu. Oke, menarik sekali karena pemulihan ekonomi UMKM ini kan dilihat daripada sekarang semakin banyak maraknya event-event bazar. Iya. Barusan di kelurahan Oh iya. ya tadi Bojong Sawangan. Sawangan Lama ya. Ah, Itu Depok keren ya. iya. Depok keren. Bikin bazar yang banyak sehingga aktivitas pedagang asongannya kemudian juga UMKM-nya itu juga bisa bersinergi. Iya, iya. Otomatis UMKM dampingan, Iya. baik itu WUB, Iya. baik itu UMKM juara, Iya. baik juga mungkin pendampingan dari program Kominfo, Oke. itu semuanya mempraktekkan Iya. apa yang diajarkan oleh Ah. coach, baik coach Wahid, Ah, coach Acai, Iya. Coach juga. coach juga ya, coach-coachan lah ya. Harapan kita di Margonda Depok semakin banyak full juga coach-coachan ya. Oke. Karena nanti kan Kos-kosan iya kalau di iya Margonda oh banyak. iya Bunda Dharma banyak lagi. Jadi kuliner jadi ramai lagi. Oke, Ya. Kita iya. harap kos-kosannya semakin banyak. Iya. Iya. Baik, jadi pertanyaan saya ke Kang Wahid nih. Kan kemarin sudah ngisi acara juga ya di acara pendampingan Jabar juara. Jabar Juara di Gedung Balakrop. Iya. Dan itu dihadiri oleh luar biasa, Hmm. Radio Inon juga hadir di Iya. sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah memberikan kontribusi supportnya bahwa UMKM itu kami juga loh, Iya. yang memberikan nuansa warna yang maksimal. Pertanyaan saya ke Kang Wahid nih, kalau melihat dari fenomena UMKM yang saat ini sedang marak ini, fundamental apa sih yang sebenarnya mereka tuh needs-nya tuh yang saat ini mereka lakukan apa gitu, Iya. yang paling harus segera gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya melihat UMKM kita tuh kalau dari sisi produk udah keren-keren banget. Produknya udah keren ya, Keren banget. rasanya udah enak ya. Rasanya udah enak. Mantap. Udah mantep banget. Jadi ya Kang Aceh ngerasain lah kalau kita misalkan Pak Wahid ini endorse ya kan Pak Aceh. Oh iya, karena Kang Wahid kan ya kemarin kita juga kan di Iya. Kecamatan Sukamajaya ya. Coba. Jadi juri ya. Setiap Makanan kita enak coba semua itu ya. enak semua. Nah, Bisa nggak dibungkusin? pulang duluan sih. Pulang duluan ya. Iya, iya. Jadi ternyata kalau saya melihat problemnya adalah sekarang eranya teknologi ya. Nah, ini agak ketinggalan. Ya. Gitu. Agak ketinggalan di teknologinya. Nah, tentu dengan hadirnya Coach Aca ya kan. Nah, ini TikToker ya. Iya, akan mengedukasi ya kan. Ya, kalau yang saya lihat sebenarnya dari teman-teman UMKM, mereka belum siap untuk Iya, punya budget promosi gitu. iya. Ya. Untuk menghadirkan brand awareness atau kepedulian terhadap produk mereka, Iya. brand mereka. Nah. Mereka masih ngitung-ngitung, Iya. sayang nih, entar. Tapi kan kalau produknya nggak semakin banyak dikenal orang, Iya. ya nggak ada yang tahu. Ya, sebenarnya kita bisa download banyak aplikasi-aplikasi itu. Nah, kita bisa download aplikasi, lalu terutama aplikasi-aplikasi yang masih bakar duit ya. Oke. Nah, kita bisa memberikan diskon dengan subsidi aplikasi tersebut, ya kan? Kita pakai aplikasi X ya kan. Ya. Lalu kita jual produk kita 50.000, Oke. ya kan? Kita jual, kita posting melalui aplikasi tersebut memberikan diskon 20.000. Konsumen hanya mengeluarkan uang 30.000. Ya. Ya kan? Aku jadi teringat meeting saya semalam nih, Kang Wahid. Nah. Jadi saya bersama rekan tim di namanya apa ya, Jaringan Pangan Nusantara. Iya. Itu minta tolong ke saya untuk teman-teman produk UMKM mana produk-produknya nih Iya. Kota Depok. Iya. Kenapa emang? Aku mau bantu pasarin Iya. di marketplace yang kami nanti punya official store-nya Iya. di toko yang hijau, toko oranye. Harapannya kan berarti pembagian kuenya semakin banyak ya. Iya. Ada bantu masarin di toko oleh-oleh, Iya. ada yang di marketplace mereka sendiri, Iya. dan juga oleh tim yang khusus Iya. mereka pengen masarin. Iya. Nah, itu sekarang berarti harusnya nggak perlu ragu lagi dong, UMKM tingkatin aja produksinya yang bagus gitu ya. Iya. Gitu Nah, ya. untuk teknologi digital kita Hmm. bisa serahkan orang-orang yang memiliki Ahlinya di kompetensi. bidangnya, betul, kompetensi. Jadi jangan kita akhirnya belajar lagi membutuhkan waktu, akhirnya produksinya aja ketinggalan. Jangan sampai kayak CEO ya, chief of everything. Jadi produksi Iya. semuanya pengen dia yang Kalau memang kita kemampuannya di produksi ya kita kita serahkan untuk bagian pemasaran, sehingga ya ketertinggalan kita dalam teknologi Iya. bisa tertutupi oleh tim kita. Anggaplah mereka tim kita, justru malah enak. Tidak perlu kita membayar mereka. Mereka bisa mengambil bayaran mereka melalui markup margin tersebut. bahkan kalau mau lebih solutif lagi,
radio ini kan memang punya acara Senin dan Rabu ya, promosi usaha Saya UMKM. boleh nggak tepuk tangan buat Radio Inyong? Oh, luar biasa. Oke, ya alhamdulillah ya. Kita sudah jalan hitungan bulannya udah banyak bulan-bulannya, berbulan-bulan. Ada berapa bulan ya? 6 bulan lebih ya. Ya, ada. Ada lah ya untuk promosi UMKM Senin dan Rabu, di mana di situ kita hadirkan orang-orang yang siap promosi budget. Artinya targetnya gini, produknya selain viral, kita viralkan, kita up di konten-konten kita. Iya. Akhirnya mereka bisa bercerita, alhamdulillah Pak, kenapa? Iya. Ternyata ada pendengar yang, oh Bapak produknya diiklanin di radio Inyong ya? Iya. Nilai jualnya lebih beda lagi tuh. Benar. Iya. Kemudian Kang Wahid, gimana? Refleksi UMKM kan sebentar lagi nih 2023 berapa bulan lagi? Gitu. Iya. Perlu nggak sih UMKM tuh punya rencana jangka panjang kalau ngelihat daripada pandemi COVID ini masih ngelihat seperti apa? Sementara mungkin minggu depan ada nggak ya kemungkinan naik lagi harga BBM gitu? Ya harus punya jangka panjang, Coach. Harus punya jangka panjang, Kang Aceh. Jadi setiap pelaku usaha itu harus memiliki cita-cita minimum 2 tahun. Kenapa? Supaya dia punya arah mau kemana 2 tahun ini, ya kan? Nah, apalagi problemnya seringkali saya temukan apa? Bingung. Ya. Bingung nih mau kemana? Bingung nih mau ganti usaha. Kenapa dia mau ganti usaha? Karena dia nggak punya cita-cita 2 tahun ke depan. Nggak punya planning. Nggak ketika goyang sedikit ganti usaha. Ya. Oke. Iya. Ganti arah ya kan. Bukannya bagaimana mencari solusinya. Harusnya ini makanya harus ada pelatihannya namanya bisnis plan. Bisnis plan. Iya, 2 tahun ke depan mereka harus bagaimana cara menjualnya ya kan. Itu harus jelas sehingga mereka fokus kepada perjalanan on the track selama 2 tahun ke depan. Itu harus punya perencanaan. Nah, karena Kang Wahid ini juga pendamping UMKM Juara, jadi ada program planning juga dari UMKM Juara di berapa bulan ke depan ya. 135-an peserta UMKM Juara ini akan kita hadirkan dalam bazar. Ya di program akhirnya. Kenapa? Targetnya mereka bisa menceritakan secara maksimal produk mereka, menampilkan produk mereka. Tujuannya adalah selain terjadi transaksi, terjadi kolaborasi, kemudian juga mungkin nextnya ada saran-saran dari coach, dari pendamping, atau mungkin dari investor atau dari buyer yang kayaknya menarik nih produk, bisa saya tawarin ekspor gitu ya. Nah, artinya teman-teman para pendamping UMKM Juara, sebentar lagi kita memang akan ada event untuk itu dan kita sudah mulai sowan-sowan lah, insya Allah di Pak Camat dan Pak Lurah untuk mensupport ini. Gimana Kang Wahid? Untuk kalau dibilang kalau kita bicara memang berat. UMKM ada yang curhat. Nih aku harus ngitung HPP lagi nih Kang Acai karena harga kan naik untuk kemarin goreng. Bahan bakar itu secara otomatis kemungkinan nanti akan ada inflasi. Yang nilai jual paling besar dari produk dia supaya misalnya tidak terkena terjangan lagi atau saya agak jenuh, apa yang harus dilakukan oleh UMKM agar produknya tetap survive lah. Nah itu terkait dengan kenaikan harga itu kan terjadi pada semua pelaku usaha. Artinya tidak akan terjadinya satu kompetitor karena kenaikan harga bensin karena general. Jadi nggak ngaruh ya kan. Kalau kita HPP-nya naik gopek, dia pasti naik gopek. HPP kita naik 1.000, dia pasti naik 1.000. Ya kan? Kecuali kita bisa melakukan efisiensi. Sehingga kita bisa memberikan harga lebih murah. Tapi kan sebenarnya kalau persepsi saya kita bertarung dalam dalam harga itu kan capek sebenarnya Kang Aceh. Akhirnya mungkin jadi untungnya semakin mengecil bahkan hilang. Makanya itu harus kita temukan adalah unique selling proposition-nya itu. Sehingga orang tidak berpengaruh terhadap harganya. Gitu kan? Karena kita ngelihat yang pakai metode bakar-bakar uang juga belum kelihatan habis gitu kan.
kalau mereka ada keuntungan tersendiri yang bakar uang. Kenapa ya kan? Database ya kan. Jadi mereka mengeluarkan uang segitu banyak untuk membeli database. Mereka mengeluarkan uang sebegitu banyak, tapi berapa banyak uang yang terkumpul hingga akhirnya bisa mereka kelola. Begitu. Baik, kembali lagi kepada pertanyaan Bapak yang tadi bahwa dia bingung mau usaha yang apa. Peran serta ABCGM sebenarnya bagus juga untuk dilibatkan. Apa itu ABCGM? Akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Asal itu menjadi satu kesatuan, sepertinya produk solutif kita bisa kita perkenalkan ke itu gitu ya. Gitu. Tapi itu masih general kan Aceh? Masih general. Makanya harus Bapak tersebut harus tahu produknya yang lebih solutif yang apa gitu. Iya, produknya ini siapa calon konsumennya dan ada di mana calon konsumennya dan bagaimana cara menghadirkan konsumen tersebut dan kapan mereka harus beriklan. Betul. Berarti kalau mau bikin touch lebih dekat lagi, ya ikutin pelatihan. Pelatihan di mana? Radio Inyong itu ada pelatihannya juga. Gitu. Saya lihat spanduknya itu nih. Kelas bisnis Go Digital, ada stiker Info Viral Today. Iya, itu nilai solutif daripada Radio Inyong. Ngapain bingung-bingung datang ke Radio Inyong karena ada pelatihan juga. Ya, tadi kita jawab masih sampulnya aja. Betul. Ya, nanti jenengan yang mau lebih tahunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen ketiga. Jadi kemana-mana tetap di 549 AM Inyong Radio, radionya Inyong. Oke, jadi kita hari ini sedang melakukan liputan di Radio Inyong 549 AM. Kemarin habis di Menteng, Pak. Iya, di Menteng itu sama Pak Guyuban pedagang bakso se-Indonesia. Yang berarti Pak Jokowi. Itu Taman Tim di Tim. Oh, yang 5 situ ya? Oke. Saya pakai gantian Kang Acai. Iya. Bukan. Ini nggak bisa dikecilin suaranya. Kegedean. Apa ya udah kecil. 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong masih di acara rekomendasi dengan saya Angga Sumomiharjo dan juga Kang Acai. Dan kali ini kita bertambah tamu yang lebih banyak. Monggo Kang Acai, diperkenalkan tamu-tamu kita itu dari mana saat ini? Ya, tamu saya ini dari tadi ya. Oke, tamu saya dari rekan-rekan ini ada Mas Renanta. Ini ada Mas Renanta baru hadir juga tadi OTW. Sebenarnya tadi kita barengan, cuma saya lebih duluan sampai ke Radio Inyong. Ada Mas Renanta. Ini rekan saya, beliau ini pendamping UMKM Juara tahun 2022. Ya bersama kita semua. Kemudian di samping juga ada Mbak Lucy. Mas Ray ini pengusaha tahu walik ya. Expert digital marketing juga, pokoknya banyak banget expertnya beliau nih. Makanya beliau juga layak menjadi pendandu UMKM Juara. Sampingnya ada Mbak Lucy, ya beliau ini adalah owner dari Kebuli Abah ya, nasi Kebuli Abah ya. Cuma memang hari ini dia nggak bisa datangkan sekarang, ya mungkin nanti siang kita tunggu. Makanannya enak banget, gitu ya. Serius, itu luar biasa enak banget. Beliau ini memang expert di bidang nasi Kebuli lah ya. Kebuli Abah, pendamping UMKM Juara juga tahun 2022. Di samping kita ada Kang Amun ya, senior juga di pendamping UMKM Juara karena sejak 2019 ya, bersama Kang Acai. Kang Acai mana sih? Nah, Kang Amun ini expert digital marketing. Beliau ini adalah luar biasa ya, teman yang digital marketing double I juga. Ya, double I juga. Apa tuh Kang Acai? Double I itu? Ada di podcastnya, ntar tinggal di follow aja ya, Info Viral Today. Kemudian ada Kang Wahid, memang tadi beliau menginformasikan materi mengenai NLP. Nah, rekan-rekan semua nih ya, terima kasih Mas Angga memfasilitasi rekan-rekan UMKM Juara untuk bisa hadir di sini. Kemudian juga kemarin kita bisa berkolaborasi juga dengan Radio Inyong di Balatkop.
Nah, apa sih target daripada rekan-rekan semua pendampingnya terhadap UMKM dampingannya gitu? Boleh, monggo dijawab dulu sama Mas Renanta. Oke. Silakan, ini mic-nya Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanta Anindya Wardana, owner Tanabe Food Group ya. Jadi kita bergerak di bidang frozen food. Nah, kita juga ada sirup, ada kerupuk ikan. Target saya untuk pendampingan adalah tentunya UMKM harus naik kelas ya. Jadi ada 3 sebenarnya, ada omset, aset, dan modal gitu. Jadi biar mereka tentunya kalau omsetnya naik, nanti marginnya juga lebih kelihatan, lebih banyak. Jadi nanti mereka punya keuntungan, bisa untuk beli aset. Lalu mereka sebelumnya mungkin modal sendiri, modal dari keluarga. Akhirnya mereka punya usaha yang lebih besar, dipercaya oleh bank untuk mendapatkan modal dari perbankan. Ini mungkin terlepas dari riba nggak riba ya, tapi pada intinya kalau usaha sudah naik kelas gitu, biasanya perbankan itu yang nawarin biasanya gitu. Biasa lebih mudah. Luar biasa ya Mas Rey. Jadi meningkatkan value daripada UMKM itu agar bisa naik kelas. Bagaimana dengan Kang Amun sendiri dari 2019 sampai 2022 ini, apa yang bisa kita maksimalkan untuk UMKM kita? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, terima kasih Kang Acai dan Mas Agung ya. Sebenarnya kita sudah ketemu lama ya. Dan alhamdulillah hari ini saya ketemu langsung di studio Radio Inyong ya. Targetnya sebenarnya sih nggak muluk-muluk Kang Acai. Jadi yang pertama adalah UKM-nya harus benar-benar menjadi pengusaha. Bagaimana sih menjadi pengusaha? Paling tidak ada di 4 step yang harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah selama 2019 sampai dengan sekarang itu kita sudah mendampingin 3 generasi untuk UKM juara, dan juga sekarang ditambah lagi dengan UKM yang dari dampingan program lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi juga buat para UMKM. Tentunya yang mau belajar dan mau menaikkan dari segi omset dan juga mental sebagai pebisnis. Jadi memang kalau dilihat dari kebiasaannya UKM itu harus ada yang benar-benar kita naikkan dari sisi mindsetnya dan juga dari sisi strateginya. Kalau masalah produk itu saya rasa sudah pada bagus semua gitu ya. Jadi bisa dibilang layak untuk kita jualkan. Nah, mudah-mudahan dengan kita kolaborasi bisa memperluas jaringan gitu. Kalau ditanya bisnis saya, ya saya sendiri banyak bisnisnya. Salah satunya adalah keranda jenazah. Sama jual ambulan kan ya? Jual ambulan. Jadi alhamdulillah selama ini saya jualan keranda jenazah dan mobil ambulan, tidak pernah ada yang bohongin. Konsumennya nggak komplain ya? Nggak pernah ada yang komplain. Dan selain itu juga kita memang, saya sendiri lebih fokus di digital marketing, terutama memang bagaimana optimalisasi di bidang digital marketing ya. Mudah-mudahan ini cara-cara digital ini kita bisa duplikat kepada UMKM yang sudah punya produk yang bagus. Mungkin tuh Kang Aceh sebagai tambahan informasi, dan mudah-mudahan UKM juara ini menjadi salah satu contoh juga bagaimana kita mendampingi dan juga membersamai supaya usahanya bisa lebih meningkat lagi. Amin. Amin, amin ya. Sementara Mbak Lucy sedang nyiapin nasi kebuli abahnya. Saya nanya dong, kasihan banget. Saya nanya ke Kang Wahid nih, Kang Wahid. Ya. Tadi aku udah dapat ini sinyal katanya. Mbak Lucy ini mau nyiapin katanya. Iya. Saya langsung nanya ke Kang Wahid aja. Kang Wahid itu basic usahanya di mana ya waktu itu? Iya. Usaha saya itu sejadah. Sajadah. Brandnya Wahid Home Industry. Wahid Home Industry. Wah, bisa kolaborasi kita, Pak. Boleh. Saya ada umroh haji, Pak. Iya. Wih, Tinggal di Gunung. Boleh tuh. Iya. Sajadahnya itu di custom atau gimana? Iya. Sebenarnya itu sajadah custom ya. Sajadah reguler yang biasa, cuma kita custom, kita buat empuk sehingga nyaman. Maka segmen saya Bisa kasih tulisan nggak, Pak? Kenapa? Kasih tulisan bisa nggak?
Bisa. Bisa ya? Bisa. Custom. Custom. Berarti Nah, ada apa Kompas gitu ya? bisa. Nah, Republika enggak? Apa? Koran, ngomonginnya. Oh, iya, iya. kalau yang bisa ada tulisannya itu pakai yang printing. Printing. Pakai Oh. printing. Jadi bahan Oke, oke. biasa. Tapi bukan tulisannya bacaan sholat bukan ya? Iya. Nah itu dia. Kalau saya lihat memang luar biasa usaha-usaha dari para pendamping UMKM. Ya, bisa lah berkolaborasi Bisa ya. berkolaborasi insya Allah. Harus dikolaborasikan. Gitu. Dan efeknya juga ada nilai kepuasan juga mungkin Mas Angga Ya. terhadap kita yang Oke. awalnya apa ya, Aceh itu apa atu, tapi akhirnya alhamdulillah teman-teman yang tadinya UMKM dampingan sudah bisa menemani kita ya. Ya. Kan kesannya tua banget ya gitu. Iya, mereka naik kelas, senang banget ya bisa bekerja sama, bahkan memberikan ilmu energinya yang nuansanya sangat berbeda Alhamdulillah. dari keahliannya mereka yang luar biasa. Amin. Nah. Ini kayaknya waktu 1 jam itu kurang, Pak. Kurang ya. Kayaknya kita mesti buka kelas reguler di sini. Alhamdulillah. Kan biar menjangkau lebih banyak orang untuk bisa lebih ngerti gimana caranya berjualan online yang benar. Betul, Gitu ya. betul. Dan di Senin dan Rabu Radio Inyong memang menyiapkan waktunya untuk acara rekomendasi usaha. Kalau teman-teman lihat minggu lalu Radio Inyong sudah mengadakan info pelatihan ya. Ya, betul. Pelatihan di Radio Inyong sendiri. Mungkin nanti teman-teman dari pendamping UKM bisa memberikan slot waktunya juga untuk bisa kita sinergi gitu. Oke, siap. Sebetulnya saya mau ngobrol lebih banyak nih, Pak. Mhm. Karena cuman waktunya sudah mepet. Saya mau minta dari semua jenengan semua sebagai coach yang sudah bergerak lama di bidang usahanya masing-masing dan sudah mengadakan pelatihan juga banyak. Saya minta ada closing statement-nya. Kita bisa kasih tahu ke para pejuang UMKM itu biar mereka tambah semangat di tahun ketiga setelah pandemi 2 tahun. Kira-kira karena kan infonya kan 2023 bakal ngeri nih soal ekonomi kan. Nah, monggo silakan dari yang paling luar biasa ini. Silakan Mas Rey. Oke, mungkin closing statement saya untuk teman-teman UMKM. Nomor 1 adalah kita tentukan dulu tujuan kita apa. Setelah kita tentukan tujuan, jalani dengan fokus. Dan yang ketiga tentunya adalah selalu belajar. Karena untuk kita bisa naik kelas itu kita harus terus belajar. Jadi Radio Inyong sudah memfasilitasi ada pelatihan. Silahkan tetap stay tune di sini untuk catat tanggalnya kapan aja ada pelatihan. Insya Allah namanya belajar pasti ada untungnya, tidak pernah ada yang merugikan. Itu aja. Baik, dari Balusi. Balusi gimana? Oh, yang Balusi belum ngobrol nih. Iya. Beliau ini luar biasa. Silakan Balusi. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman tadi udah udah cukup banyak ya kasih masukan. Mungkin kalau dari saya pesan saya buat UMKM semua, 1, konsisten. Jadi kadang-kadang kita ketika berusaha banyak menemui kendala, banyak masalah, tapi kalau misalnya kita konsisten, insya Allah bisa maju terus. Oke, semangat ya. Oke, semangat luar biasa. Dari teman-teman ini kan banyak masukan ya. Nah, saya nambahin lah pengeluaran. Ya. Promosikan bisnis Anda, siapkan pengeluaran budgetnya. Karena dari situ nanti teman-teman bisa lebih banyak, dikenal banyak produknya oleh orang lain. Silakan, selanjutnya. Kang Amun. Baik, tetap semangat buat teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Yang pertama tadi sudah disampaikan sama Mas Ray, yang kedua juga sama Mbak Lucy. Jadi yang terpenting adalah konsisten dan punya goal yang jelas. Karena kalau tidak punya goal yang jelas, akhirnya bisnis kita ya tidak punya tujuan. Jadi tetap belajar, tetap berguru, tetap juga mengosongkan gelasnya di saat kita belajar, karena itu juga salah satu metode untuk kita mendapatkan ilmu baru. Tetap semangat, jika ada kesulitan atau mau diskusi bisa menghubungi para pendamping di kota masing-masing. Oke. Baik, Lanjut. selanjutnya Kang Wahid gimana? Ya. Kosongkan gelas atau mugnya itu? Luberkan. Ini kayaknya nih, udah jam makan siang. Ditunggu nasi kebulinya. Kosongkan piring isi buahnya. Jadi ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Tidak ada yang bisa mensukseskan seseorang kecuali orang itu sendiri dengan segala kerja keras dan doanya.
Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar, bekerja keras, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Oke. Luar biasa. Terima kasih semua coach-coach nih, para pendamping UMKM Jabar Juara yang sudah bisa soan mampir ke Radio Inyong untuk memberikan petuah-pituahnya. Ini para sesepuh ya nggak? Tua banget ya. Sesepuh yang masih muda. Mudah-mudahan kapan lagi kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di radio dengan kesempatan yang lebih baik dan waktu yang lebih baik dan juga dengan jangka durasi yang lebih panjang. Saya rasa itu aja dari kita. Ya. Saya Angel Sumomeharto dan Kang Acai pamit mundur. Kita akan ketemu lagi insyaallah lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses UMKM Indonesia. Tetap semangat. Tetap semangat. Di tracking, Mbak. Terus sampai mana? Jangan lupa. Iya. Serius.